Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill de Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Maapsut Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika party Mukoda bersama Willem telah sampai di istana kerajaan Leonhardt. Mukoda bersama Willem mulai menginjakan kakinya di karpet merah istana kerajaan untuk segera menghadap raja. Mukoda mengikuti perkataan dan langkah Willem untuk menyapa raja. Meskipun Mukoda telah sedikit belajar mengenai etika para bangsawan, namun dikarenakan ia masih merasa gugup, Mukoda pun hanya bisa mengikuti Willem. Sosok Raja Leonhardt adalah seorang pria pirang berjanggut yang berusia sekitar 40 tahunan. Raja adalah sosok pria yang kuat dan lebih pantas seperti dipanggil seorang jenderal daripada seorang raja. Di sebelahnya terdapat sosok ratu yang sangat cantik dan berusia sekitar 20 tahunan yang memiliki nuansa orang dari Skandinavia. Dan di belakang mereka nampak para bangsawan dengan pakaian yang sangat mewah dan fokus menatap Mukoda dan para familiarnya dengan ekspresi yang sedikit cemberut. Melihat hal itu, Mukoda pun mengkhawatirkan tentang keadaan para familiarnya yang ada di belakangnya. Dan benar saja, para familiar Mukoda nampak acuh tak acuh ketika melihat raja dan yang lainnya. Mereka justru nampak lebih fokus untuk mengobrol mengenai masalah makanan. Setelah itu, seorang pria kurus yang berumur sekitar 50 tahunan yang kemungkinan adalah penasihat raja memberikan pengumuman bahwa Mukoda akan memberikan hadiah kepada raja. Kemudian Perdana Menteri pun membacakan daftar tersebut satu demi satu beserta penjelasannya. Mendengar daftar hadiah tersebut, Willem pun cukup terkejut. Ia beranggapan bahwa hadiah Mukoda adalah sesuatu yang berlebihan. Di sisi lain, raja dan para bangsawan juga cukup terkejut dengan hadiah yang diberikan Mukoda, dan hanya ratulah yang memberikan ekspresi senyum dengan mata yang berbinar. Di saat kekhawatiran Mukoda atas hadiah yang diberikannya, tiba-tiba Pak Tuagon pun berdiri dan berkata, "Hei Raja Manusia, apakah ini belum berakhir? Aku pergi ke sini karena permintaan dari tuanku. Tapi kurasa ini semua sudah cukup." Senada dengan Pak Tuagon, Val juga berkata, orang ini dan kami tak punya cukup waktu luang. Jadi jangan memakan waktu terlalu lama." Sui dan Dorachan juga mengiyakan perkataan Val dan Pak Tuagon dikarenakan mereka sudah kelaparan dan ingin segera makan. Mendengar hal itu, Mukoda pun panik dan segera meminta para familiarnya diam, dan ia pun meminta maaf kepada raja dan yang lainnya.
Para bangsawan yang berada di belakang raja segera berkata kasar dan menganggap apa yang dilakukan para familiar Mukoda harus dibalas dengan hukuman mati. Mendengar hal itu, Vel berkata, "Diam kalian para manusia. Kau kira aku yang seekor Fenrir hanyalah seekor binatang buas, ha?" Pak Tuagon juga berkata, "Jika kalian mengatakan seperti itu, aku yang seekor naga kuno akan sangat sayang sekali jika disamakan dengan naga yang biasanya. Jadi, jika kalian mau melakukan hal itu, maka aku akan menerimanya apapun yang kalian inginkan. Asal kalian tahu, entah aku atau Fenrir, kami dapat menghancurkan seluruh negeri ini dengan sangat mudah." Segera, Vel dan Pak Tuagon pun memancarkan niat membunuhnya dengan sangat dahsyat. Para bangsawan yang merasakan niat membunuh itu segera pingsan, mengompol, dan melarikan diri. Pak Tuagon berkata, "Hei Raja Manusia, aku sudah bersamamu sejauh ini karena permintaan dari tuanku. Tetapi sekarang sudah berakhir, jadi kami akan pulang dan jangan menghalangi kami." Senada dengan Pak Tuagon, Vel berkata, sungguh tak menyenangkan untuk berada di sini." Mendengar hal itu, raja pun meminta maaf kepada familiar milik Mukoda atas perbuatan para bangsawan. Raja berkata, apakah Fenrir dan naga kuno akan menghancurkan negaranya. Mendengar hal itu, Vel dan Pak Tuagon pun menjawab bahwa raja tak perlu khawatir karena Mukoda sangat menyukai negara ini. Dan juga para familiar juga sangat menyukainya. Namun, apabila pihak kerajaan mencoba untuk melukai Mukoda, maka mereka akan mendapat balasannya. Mendengar hal itu, raja pun berjanji akan menjamin kenyamanan Mukoda selama tinggal di negara ini. Dan juga raja sangat berterima kasih atas hadiah yang diberikannya. Setelah itu, para familiar segera membawa Mukoda yang tak sadarkan diri akibat perbuatan mereka. Dan segera mereka pun meninggalkan istana kerajaan. Setelah beberapa waktu, akhirnya Mukoda pun segera sadar dari pingsannya. Ketika tersadar, Mukoda cukup terkejut dikarenakan ia sudah tak berada di dalam istana kerajaan dan malah menunggangi Vel. Setelah itu, para familiar segera menceritakan apa yang terjadi ketika Mukoda pingsan. Mendengar hal itu, Mukoda pun dibuat pusing oleh para familiarnya. Dengan rasa frustasinya, Mukoda mencoba mencabut bulu Vel dengan sekuat tenaga untuk memberikannya sedikit pelajaran. Namun, meskipun dengan sekuat tenaga, nyatanya Mukoda tak berhasil untuk mencabutnya. Dan hal itu malah membuat Vel tertawa. Kemudian, Vel dan Pak Tuagon berkata bahwa Mukoda harus bersikap tenang. Hal ini dikarenakan ratu yang berada di sebelah raja dapat menerima kelakuan mereka. Vel dan Pak Tuagon berpendapat bahwa kemungkinan ratu memiliki pengaruh yang lebih besar daripada raja itu sendiri. Melihat sikap sang ratu, Vel dan Pak Tuagon pun berjanji
akan mendengarkan setidaknya satu permintaannya. Dan oleh sebab itu, Ratu sendiri menjamin kebebasan parti Mukoda selama mereka berada di negara ini. Mendengar hal itu, Mukoda pun merasa lega dan segera mereka semua pun pergi untuk berkeliling mengunjungi kios-kios makanan yang ada di negara ini. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun telah puas mengunjungi kios-kios yang ada di sekitar ibu kota. Namun, para familiar berkata bahwa kios makanan yang ada di sini masih kalah enak dengan kios makanan yang ada di kota Rosenthal. Oleh sebab itu, mereka berkata bahwa mereka ingin mengunjungi kembali kota Dungeon Daging Rosenthal. Ketika di perjalanan, Mukoda baru teringat dengan Willem yang tadi bersamanya. Oleh sebab itu, segera parti Mukoda pun memutuskan untuk pergi ke Guild Petualang yang ada di ibu kota terlebih dahulu. Sesampainya di sana, Guild Petualang ini memiliki bangunan yang sangat megah dibandingkan dengan guild yang lainnya. Di sana sudah ada Willem yang menunggu Mukoda dengan muka masamnya. Hal ini diakibatkan oleh kelakuan dari para familiar milik Mukoda. Rupanya, setelah kejadian di istana kerajaan, Willem segera dibombardir oleh pertanyaan dari raja dan ratu dan para bangsawan yang membuat hal itu sangat merepotkan. Setelah itu, Willem pun segera menceramai Mukoda tentang masalah ini. Di sisi lain, para familiar hanya menguap dengan keras melihat keadaan Mukoda. Setelah itu, para familiar mengingatkan Mukoda tentang masalah pembongkaran mayat Leviathan. Namun segera Willem meminta Mukoda terlebih dahulu untuk menemui Earl. Mendengar hal itu, Vel dan Pak Tuagon pun memberikan tatapan tajam kepada Willem, dan hal itu membuat Willem sedikit berkeringat. Namun segera Mukoda mengancam mereka berdua, jika mereka tak mengikuti permintaannya, maka tak akan ada stik daging naga untuk makan malam. Mendengar hal itu, para familiar pun segera menurut dengan perkataan Mukoda. Setelah itu, Willem membawa parti Mukoda untuk mengunjungi kediaman Earl yang ada di ibu kota. Sesampainya di kediaman Earl, Mukoda disambut oleh Earl beserta keluarganya. Ketika mereka sedang mengobrol dengan sesuai arahan Willem, Mukoda segera menyerahkan hadiah kepada Earl. Melihat hadiah yang diberikan Mukoda, para wanita yang ada di sini pun menjadi sangat bersemangat. Mereka segera meminta penjelasan Mukoda mengenai produk kosmetik ini. Di sisi lain, putra dari Kon yang bernama Bastian, yang merupakan cucu dari Earl Langridge, selalu menatap ke arah Vel dan Pak Tuagon dengan tatapan kagum. Melihat hal itu, Mukoda memintanya untuk mencoba memegang mereka berdua. Awalnya, Vel dan Pak Tuagon merasa risih, namun setelah dipegang, mereka pun sedikit malu dikarenakan pujian dari Bastian. Setelah itu, Earl pun meminta Mukoda untuk menginap di rumahnya. Namun segera
Vel dan Pak Tuagon pun menolaknya, dan mereka pun berkata bahwa mereka tak bisa melakukannya dikarenakan akan makan stik daging naga. Mendengar hal itu membuat semua orang menjadi terkejut. Mukoda mau tak mau harus membuat daging stik naga dan membagikannya kepada keluarga Earl. Setelah itu, Mukoda pun meminjam dapur milik Earl untuk membuat stik daging naga. Setelah beberapa saat, akhirnya hidangan stik daging naga Mukoda pun telah siap. Mukoda menggunakan daging dari naga bumi dan juga naga merah sebagai bahan makanannya. Ketika pertama kali keluarga Earl memasukkan daging naga ke mulut mereka, mereka semua pun tercengang dan berkata bahwa daging naga ini adalah daging terenak yang pernah mereka makan. Di sisi lain, Mukoda juga segera memberikan setumpuk stik daging naga untuk para familiarnya. Ketika Mukoda sedang makan, semua orang menatap makanan Mukoda yang berbeda dengan makanan yang lainnya. Rupanya Mukoda menambahkan nasi untuk menemani stik daging naganya. Mukoda menjelaskan bahwa nasi ini adalah makanan pokok dari kampung halamannya. Kemudian Mukoda menyiapkan nasi untuk semua orang. Ketika menyantapnya, mereka semua pun sangat menikmati kombinasi antara nasi dan stik daging naga ini. Selang beberapa saat, Earl bertanya mengenai bayi naga dan juga slime yang dimiliki oleh Mukoda. Mukoda menjawab bahwa naga itu bukanlah bayi, namun merupakan naga dengan spesies langka, yaitu naga pixie. Dan juga Dorachan adalah naga dewasa dengan umur ratusan tahun. Setelah itu, Bastian juga bertanya apakah tak masalah untuk Pak Tuagon sama dan Dorachan sama untuk memakan daging naga. Mukoda menjelaskan mengenai kerasnya alam liar yang dapat memangsa monster spesies lain selain spesiesnya sendiri. Kemudian Bastian berkata kembali, apakah ada daging yang lebih enak dari daging naga ini? Awalnya Mukoda mencoba mengalihkannya dengan berkata bahwa ia baru saja memperoleh daging wyvern yang sama enaknya dengan daging naga. Namun dengan bodohnya, Vel dan Pak Tuagon pun berkata bahwa daging yang lebih enak dari daging naga ini adalah daging Leviathan. Mendengar kebodohan mereka berdua membuat Mukoda menjadi kesal. Di sisi lain, semua orang sangat terkejut dengan ucapan dari Vel dan Pak Tuagon. Hanya Bastian saja yang sangat penasaran dengan rasa dari daging Leviathan. Oke, sekian dulu video pembahasan Tone Demo Skill di Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.